Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan nama saya Ahmad Dini Harjopayono dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi mengenai salah satu entitas bisnis paling krusial di Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia. Fokus bahasan kita pada hari ini adalah bagaimana raksasa telekomunikasi ini mengembangkan rencana strategisnya dalam menghadapi badai transformasi digital. Ya, kira-kira nanti kita akan membahas yang tadi yang pertama adalah profil perusahaan, lalu selanjutnya kita masuk ke latar belakang kenapa PT Telkom, lalu ada analisis eksternal melalui analisis pastel dan porter force, lalu kita masuk ke analisis internal resource base view, lalu kita masuk analisis potensi inti, analisis SWOT, pengembangan alternatif strategi, formulasi strategi melalui TWS matrix, lalu kita masuk ke strategi terpilih, rencana implementasi strategi, sumber daya dan jadwal, di performance indikator dan evaluasi kinerja, manajemen risiko dan mitigasi, serta kesimpulan strategis. Yang sebagai pembuka, mari kita mengenal lebih dekat profil dari PT Telkom Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Telkom merupakan perusahaan BUMN terbesar yang bergerak di sektor telekomunikasi dan layanan digital di tanah air kita. Posisi Telkom ini bukan sekedar hanya penyedia jasa biasa, melainkan telah jadi tulang punggung infrastruktur digital nasional. Hal ini bisa dibuktikan dengan portofolio layanannya yang sangat komprehensif, mulai dari penyediaan fixed broadband yang menjangkau rumah-rumah, layar mobile kita gunakan sehari-hari, hingga infrastruktur tingkat tinggi seperti data center, cloud, dan berbagai digital platform lainnya. Jadi hampir seluruh aktivitas kita yang kita lakukan saat ini, infrastrukturnya telah didukung oleh PT Telkom. Namun yang paling penting kita untuk kita soroti hari ini adalah bagaimana Telkom terus berevolusi. Saat ini fokus transformasinya adalah beranjak dari layanan tradisional seperti suara dan SMS yang dulu kita kenal menuju 3 pilar digital masa depan. Pilar tersebut adalah digital connectivity untuk memastikan koneksi yang luas, digital platform sebagai pondasi sistemnya, dan digital service yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Transformasi inilah yang akan menjadi landasan pembahasan kita selanjutnya, di mana Telkom tidak lagi sekedar perusahaan Telkom, Telkom melainkan perusahaan digital telco yang utuh. Lalu selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Melanjutkan profil yang sudah kita bahas sebelumnya, muncul pertanyaan kritis. Mengapa perusahaan sebesar Telkom yang sudah menjadi pemain dominan masih merasa perlu melakukan transformasi besar-besaran? Jawabannya adalah pada dinamika latar belakang strategis yang sedang terjadi saat ini. Teman-teman semua, dan manajemen strategi kita mengenal adanya tekanan dari lingkungan eksternal. Ada 3 faktor utama yang memaksa Telkom untuk bergerak cepat. Pertama, ada akselerasi perkembangan teknologi digital yang sangat masif. Teknologi tidak lagi hanya menjadi pendukung, tapi menjadi penggerak utama ekonomi. Kedua, kita melihat munculnya persaingan dari perusahaan berbasis platform, atau kita sering sebut dengan pemain over the top OTT seperti Google, Meta, dan penyedia layanan aplikasi lainnya yang mulai mengambil pangsa pasar komunikasi tradisional. Dan yang ketiga yang paling fundamental adalah perilaku perubahan perilaku konsumen. Konsumen saat ini menuntut kecepatan, kemudahan, dan ekosistem digital yang terintegrasi. Mereka tidak lagi mencari sekedar sinyal untuk menelpon, tapi mencari pengalaman digital yang menyeluruh. Tekanan-tekanan inilah yang menuntut Telkom untuk melakukan transformasi digital. Tujuannya sangat jelas secara strategis,
bukan hanya bertahan hidup, melainkan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Untuk memahami kan mengapa tiga pilar yang saya sebutkan di awal menjadi sangat relevan, kita harus melihat lingkungan makro di mana Telkom beroperasi. Pertama, dari sisi politik, Telkom mendapatkan angin segar berupa dukungan penuh pemerintah terhadap digitalisasi nasional. Kebijakan seperti percepatan infrastruktur palaparing adalah bukti bahwa negara memposisikan digitalisasi sebagai prioritas utama. Hal ini tentu sangat menguntungkan Telkom sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam infrastruktur. Kedua, secara ekonomi kita melihat optimisme yang besar di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus meningkat. Ini bukan sekadar angka, tapi merupakan potensi pasar yang sangat luas bagi layanan digital service Telkom. Lalu yang ketiga, faktor sosial menunjukkan pergeseran budaya. Masyarakat kita sudah masuk ke tahap ketergantungan pada internet untuk segala aspek, mulai dari belajar, kerja, hingga hiburan. Perilaku inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi pertumbuhan pilar digital connectivity mereka. Lalu yang keempat, di sisi teknologi. Kita sedang berada di era disrupsi, adopsi 5G, cloud computing, and big data. Bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Telkom harus mampu memimpin inovasi ini agar tidak tergilas oleh kompetitor global. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Sebagai perusahaan modern, Telkom kini mulai mengintegrasikan isu keberlanjutan melalui inisiatif Green Data Center. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi energi sekaligus memenuhi standar ESG. Terakhir, ada pada aspek hukum, regulasi mengenai kedaulatan data dan UU perlindungan data pribadi menjadi rambu-rambu yang sangat krusial. Telkom harus memastikan bahwa seluruh digital platform mereka memiliki data yang mumpuni untuk menjaga kepercayaan publik. Kesimpulannya, untuk analisis pastel ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal sangat mendukung Telkom untuk segera menuntaskan transformasinya. Jika faktor-faktor ini dikelola dengan benar, Telkom tidak hanya akan bertahan, tapi akan mendominasi pasar digital Indonesia. Setelah kita memetakan peluang dari lingkungan makro melalui pesta, sekarang kita bersempit fokus kita pada dinamika persaingan di industri telekomunikasi itu sendiri menggunakan kerangka quarter five force. Di sini kita akan melihat seberapa kuat tekanan yang dihadapi Telkom untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Pertama, kita melihat rivalry atau persaingan sesama industri yang sangat ketat. Pemain seperti Indosat Uridu dan XL Axiata terus melakukan konsolidasi dan perang tarif. Hal ini memaksa Telkom untuk tidak hanya bersaing di harga, tapi juga di kualitas layanan. Kedua, ada ancaman produk substitusi atau pengganti. Seperti yang kita singgung di latar belakang tadi, aplikasi OTT seperti WhatsApp dan Telegram telah menggerus pendapatan utama dari SMS dan telepon konvensional. Inilah alasan mengapa pilar digital service menjadi harga mati bagi Telkom agar tidak kehilangan relevansi. Ketiga, dari sisi buyer power. Pelanggan saat ini memiliki posisi tawar yang kuat karena banyaknya pilihan paket data dengan harga kompetitif. Loyalitas pelanggan menjadi tantangan besar sehingga Telkom harus terus berinovasi dalam memberikan customer experience yang unggul. Keempat, kita harus memperhatikan supplier power. Telkom memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada vendor infrastruktur global seperti Huawei dan Ericsson untuk teknologi jaringan mereka. Ini merupakan risiko strategis yang harus dikelola agar masukan teknologi tetap stabil. Namun ada satu kabar baik di poin kelima, yaitu trade of new entrant. Hambatan masuk ke industri ini sangat tinggi karena kebutuhan modal untuk membangun satu jaringan sangat besar. Ini memberikan perlindungan bagi pemain lama seperti Telkom dari ancaman kompetitor baru berskala besar secara mendadak. Setelah kita melihat betapa berdarah-darahnya persaingan di
industri telekomunikasi melalui Five Force. Pertanyaannya adalah aset apa yang dimiliki Telkom sehingga mereka mampu bertugas sebagai penyelesaian pasar. Untuk menjawabnya, kita masuk analisis internal menggunakan perspektif resource basis resource by view dengan kerangka FRIU. Di sini kita akan membedah apakah keunggulan Telkom itu bersifat sementara atau berkelanjutan. Yang pertama kita lihat dari value atau nilai. Telkom memiliki aset tak tertandingi berupa infrastruktur kabel, syarat optik, dan satelit yang menjangkau seluruh pelosok Nusantara. Tanpa nilai ini, mustahil Telkom bisa menggerakkan ekonomi digital nasional. Kedua, rarity atau kelangkaan. Telkom menguasai spektrum frekuensi yang sangat luas dan lisensi eksklusif. Di dunia telekomunikasi, frekuensi adalah tanah yang terbatas. Tidak banyak pemain yang memiliki lahan seluas Telkom, dan ini adalah sumber kelangkaan yang sangat strategis. Ketiga adalah imitability, kemudahan untuk ditiru. Mengapa kompetitor sulit mengejar? Jawabannya adalah biaya investasi yang sangat tinggi. Membangun jaringan seluas Telkom membutuhkan waktu puluhan tahun dan dana yang sangat luar biasa. Hal ini yang menciptakan penghalang bagi pesaing untuk meniru skala jaringan Telkom dalam waktu singkat. Terakhir, yang paling krusial dalam manajemen strategi adalah organisasi. Memiliki aset saja tidak cukup jika organisasinya kaku. Telkom telah melakukan transformasi struktur organisasi menjadi sebuah digital telco. Mereka mengorganisir sumber daya mereka ke dalam 3 pilar yang kita bahas di awal, yaitu digital connectivity, platform, dan service. Jadi untuk kesimpulan dari analisis FRIO ini adalah Telkom tidak hanya memiliki aset yang berharga dan langka, tapi mereka juga memiliki organisasi yang siap mengeksploitasi aset tersebut untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, kita membedah sumber daya Telkom melalui kerangka FRIO. Muncul pertanyaan kunci, bagaimana Telkom memanfaatkan hasil-hasil hebat tersebut secara operasional? Jawabannya terletak pada 3 kompetensi inti yang menjadi mesin penggerak perusahaan. Pertama adalah network excellence. Ini bukan sekadar punya kabel satelit, tapi merupakan keahlian mendalam dalam mengelola jaringan hibrida. Gabungan antara satelit, fiber optik, dan seluler di tengah kondisi geografis Indonesia yang sangat menantang sebagai negara kepulauan. Kemampuan mengintegrasikan teknologi ini di ribuan pulau adalah kompetensi yang tidak dimiliki oleh penyedia layanan global sekalipun. Kedua, Telkom membangun sebuah data-driven ekosistem. Bayangkan, Telkom memiliki akses data dari jutaan pengguna melalui Telkomsel dan IndiHome. Kompetensi inti mereka inilah adalah kemampuan mengolah dan mengintegrasikan data raksasa tersebut untuk menciptakan personalisasi layanan digital. Inilah yang membuat layanan Telkom terasa lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah inovasi Akili. Di awal saya menjelaskan bahwa Telkom beralih dari layanan suara konvensional. Nah, kompetensi mereka di sini adalah ketangkasan dalam melakukan transisi cepat menuju solusi digital korporasi seperti cloud dan cyber security. Kemampuan untuk mengubah haluan kabar besar tanpa kehilangan momentum pasar adalah bukti ketangkasan inovasi yang sangat luar biasa. Nah, ketiga kompetensi inilah yang menjadi otak bagi Telkom untuk mengeksekusi 3 pilar digital mereka. Kompetensi ini memastikan bahwa strategi yang direncanakan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga unggul dalam eksekusi di lapangan. Sampailah kita pada bagian yang menyatukan seluruh kuadran strategis PT Telkom, yaitu analisis SWOT. Matrik ini bukan hanya sekedar daftar, melainkan alat untuk menentukan arah kebijakan perusahaan ke depan. Pertama, mari kita lihat strength atau kekuatan. Seperti yang kita bedah melalui kerangka VRIO, kekuatan utama Telkom terletak pada penguasaan struktur yang sangat luas dan dukungan penuh dari pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Ini adalah fondasi awal yang sulit digoyang oleh pesaing manapun. Namun, sebagai analis yang kritis, kita juga
harus melihat weakness atau kelemahan internal. Sebagai organisasi besar dengan sejarah panjang sebagai BUMN, Telkom masih menghadapi tantangan pada struktur birokrasi yang cenderung kompleks. Hal ini terkadang berdampak pada kecepatan atau akselerasi dalam pengambilan keputusan strategis dibandingkan perusahaan startup digital yang jauh lebih lincah. Selanjutnya kita melihat opportunities atau peluang. Sejalan dengan analisis investor tadi, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang meroket membuka pintu lebar bagi pengembangan smart service. Telkom memiliki peluang besar untuk memimpin pasar bukan hanya sebagai penyedia koneksi internet, tapi sebagai penyedia solusi pintar di sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan. Terakhir adalah threat atau ancaman. Disrupsi teknologi yang sangat cepat dan kehadiran kompetitor digital global adalah ancaman nyata. Pemain global memiliki keunggulan pada inovasi, teknologi yang mutakhir, dan modal yang tak terbatas. Jika Telkom tidak menggunung asah kompetensi inti yang kita bahas di sesi sebelumnya, posisi mereka bisa terancam. Kesimpulannya adalah strategi manajemen strategi Telkom saat ini menggunakan kekuatan infrastruktur ya untuk menangkap peluang ekonomi digital, sembari secara perlahan memperbaiki birokrasi internal agar lebih adaptif dalam menghadapi ancaman disrupsi global. Semua analisis yang kita lakukan sebelumnya, mulai dari Mestel hingga Matrix Short, bermuara pada saat ini. Di sini kita merumuskan kebijakan yang harus diambil manajemen Telkom untuk menjawab tantangan zaman. Terdapat tiga alternatif strategi utama yang harus dijalankan secara paralel. Satu, strategi diferensiasi berbasis layanan digital. Telkom tidak boleh lagi hanya dikenal sebagai petulang bumi infrastruktur. Strategi pertama adalah diferensiasi, artinya Telkom harus menciptakan nilai unik pada layanan digitalnya yang tidak memiliki pesaing. Jika kompetitor hanya menjual kuota, Telkom harus menjual pengalaman, baik itu melalui konten eksklusif, keamanan data yang lebih terjamin, hingga solusi digital yang lebih personal. Ini adalah kunci untuk keluar dari jebakan perang harga di pasar seluler. Yang kedua adalah strategi integrasi ke ekosistem digital. Ingat kompetensi inti data driven ekosistem yang kita bahas tadi. Telkom harus mampu mengintegrasikan seluruh lini bisnisnya, antara konektivitas seluler, layanan rumah tangga, dalam hal ini adalah IndiHome, hingga layanan cloud untuk bisnis harus berada dalam satu ekosistem yang komprehensif. Tujuannya adalah menciptakan switching cost bagi pelanggan. Ketika pelanggan sudah masuk dalam ekosistem digital Telkom yang terintegrasi, mereka akan jauh lebih nyaman dan untuk pindah ke provider lain. Lalu yang ketiga adalah strategi kemitraan strategis dengan startup dan global player. Dalam dunia kita yang secepat kilat, Telkom tidak mungkin melakukan semuanya sendirian. Strategi ketiga adalah kolaborasi, mulai kemitraan dengan startup lokal maupun global seperti Google, Microsoft, dan lain sebagainya. Telkom dapat mengakuisisi teknologi baru dan talenta digital secara instan. Ini adalah jalan pintas strategis untuk mengatasi kelemahan birokrasi dan mempercepat inovasi tanpa harus membangun semuanya dari nol. Lalu kita masuk ke tahap yang lebih teknis dan mendalam, yaitu formulasi strategi melalui TWS Matrix. Di sini kita tidak lagi hanya melihat daftar kekuatan atau ancaman secara terpisah, melainkan bagaimana kita mengkombinasikannya untuk menciptakan aksi strategi yang nyata. Pertama kita lihat strategi SO atau Selling Opportunity. Ini adalah strategi agresif. Telkom harus menggunakan kekuatan utamanya, yaitu infrastruktur yang masif, untuk secara langsung menangkap peluang ekonomi digital yang sedang tumbuh pesat. Artinya, infrastruktur kabel laut dan satelit Telkom harus menjadi jalan tol utama bagi setiap operasi digital di Indonesia. Kedua adalah strategi WO atau Weakness Opportunity. Strategi ini bersifat perbaikan. Kita tahu Telkom memiliki kelemahan pada birokrasi, namun peluang digital di depan mata sangat besar. Solusinya, Telkom harus melakukan transformasi budaya organisasi berbasis digital. Mereka harus mengadopsi cara kerja startup yang lincah di dalam tubuh BUMN agar tidak kehilangan momentum peluang yang ada. Tiga, masuk ke strategi ST atau strength
strength trade. Ini adalah strategi defensif agresif untuk menghadapi ancaman disrupsi dari domain global. Telkom tidak hanya tidak boleh hanya bertahan, mereka harus melakukan inovasi layanan secara terus-menerus. Dengan menggunakan kekuatan finansial dan basis data pelanggan yang besar, Telkom menciptakan layanan baru yang lebih relevan hingga pemain global untuk menggeser posisi Telkom. Ada strategi weakness trade atau WT. Ini adalah strategi bertahan atau meminimalkan risiko menghadapi ancaman kompetisi yang besar ketat sembari memiliki kelemahan internal. Mereka wajib melakukan efisiensi operasional dan manajemen risiko yang sangat ketat. Tujuannya agar perusahaan tetap ramping, efisien, dan tidak rentan terhadap gejolak persaingan tidak terduga. Setelah kita membedah pada saat sebelumnya, kita masuk ke formulasi strategi pabrik terpilih. Dalam hal ini, strategi utama yang ditekan oleh PT Telkom adalah penguatan ekosistem digital cerita desa. Strategi ini bukan sekedar kalimat slogan, melainkan sebuah komitmen operasional yang berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu yang pertama, optimalisasi infrastruktur. Kita tidak lagi hanya membangun kabel dan satelit, tapi mengoptimalkannya sebagai jalan tol digital yang efisien dan tak tergantikan bagi ekonomi nasional. Yang kedua adalah inovasi layanan digital. Telkom secara agresif harus terus bergerak melampaui layanan konvensional, menghadirkan solusi digital yang relevan, aman, dan jadi bagian dari gaya hidup konsumen maupun operasional korporasi. Ketiga, kolaborasi strategis. Telkom menyadari bahwa kekuatan perusahaan untuk melakukan mitra kolaborasi dengan para pemain global dan cara untuk mempertahankan ketangkasan atau agili di tengah disrupsi yang dinamis. Lalu, setelah kita melakukan strategi penguatan ekosistem digital dan integrasi, pertanyaan besarnya adalah bagaimana Telkom mengeksekusinya. Di sinilah kita menyusun peta jalan atau roadmap implementasi yang terbagi dalam 3 tahap utama, yaitu tahap pertama, penguatan infrastruktur dan sistem digital. Langkah ini adalah fondasi sesuai dengan hasil analisis PRIO dan kompetensi inti kita mengenai network excellence. Telkom harus memulai dengan memperkuat tulang punggung jaringannya. Investasi diarahkan untuk memastikan infrastruktur fisik dan sistem digital bisa menampung lonjakan traffic data masa depan. Tanpa infrastruktur yang kokoh, layanan digital di atasnya tidak akan bisa berjalan optimal. Yang kedua adalah pengembangan SDM dan budaya digital. Ini bagian yang paling menantang dalam manajemen strategik, yaitu aspek manusia. Mengacu pada strategi Business Opportunities di matrik TOWS tadi, Telkom harus mengubah pola pikir birokrasi menjadi budaya digital yang lincah. Pengembangan digital talent dilakukan secara masif agar sumber daya manusia kita memiliki kapabilitas untuk mengoperasikan teknologi terbaru dan memberikan pelayanan pelanggan yang unggul. Yang ketiga adalah inovasi layanan dan ekspansi ekosistem. Tahap terakhir adalah tahap akselerasi. Di sini, Telkom mulai memetik hasil dari infrastruktur yang kuat dan SDM yang ada. Fokusnya adalah meluncurkan inovasi layanan baru secara cepat dan melakukan ekspansi ekosistem. Ini adalah perwujudan dari strategi diferensiasi dan kemitraan yang kita bahas sebelumnya, di mana Telkom tidak lagi hanya sekedar penyedia kabel, melainkan pusat dari gaya hidup dan solusi bisnis digital masyarakat Indonesia. Lalu rencana implementasi 3 tahap yang baru saja saya potong tadi tentu membutuhkan amunisi yang tepat agar tidak hanya menjadi sebuah wacana. Pada saat ini kita akan membedah 4 pilar pendukung utama yang akan menjamin keberhasilan transformasi Telkom. Pertama, dari sisi SDM atau sumber daya manusia. Mengacu pada tahap pengembangan budaya digital tadi, Telkom berfokus pada pengembangan talent digital dan program reskilling karyawan. Strategi ini krusial untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang ada saat ini mampu beradaptasi dengan teknologi masa depan dan tidak tertinggal oleh arus disrupsi. Kedua adalah aspek teknologi. Sebagai perusahaan digital Telkom mengandalkan cloud, data, dan artificial
intelijensi atau AI sebagai media utama operasionalnya. Pemanfaatan teknologi ini akan memperkuat kualitas inti data-driven ekosistem yang telah kita bahas di awal, sehingga setiap keputusan bisnis diambil berdasarkan data yang akurat. Ketiga, mengenai aspek keuangan. Manajemen menentukan model investasi bertahap dalam kacamata manajemen strategi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan arus kas atau cash flow perusahaan sembari memastikan setiap sen yang diinvestasikan memberikan imbal hasil atau ROI (Return on Investment) yang terukur di dalam setiap tahapan transformasi. Terakhir, mengenai jadwal implementasi, transformasi sebesar ini tidak jadi dalam semalam. Telkom telah menyusun roadmap jangka panjang selama 3 hingga 5 tahun. Proses ini dianggap ideal untuk melakukan perubahan struktural yang mendalam, mulai dari penguatan infrastruktur fisik hingga perubahan perilaku konsumen dan daya organisasi. Nah, kita mengalokasikan semua sumber daya dan menentukan jadwal. Bagaimana kita tahu bahwa strategi transformasi Telkom ini berjalan di jalur yang tepat? Jawabannya adalah pada Key Performance Indicator atau KPI yang terukur ini. Ada 4 indikator utama yang jadi barometer dasar kita nantinya, yaitu yang pertama, pertumbuhan pendapatan digital. Sejalan dengan strategi berdalih dari layanan legacy suara atau SMS, indikator utama kita adalah seberapa besar peningkatan pendapatan dari sektor digital. Jika angka ini terus naik, artinya transformasi kita berhasil menangkap nilai pasar baru. Yang kedua adalah peningkatan market share layanan digital. Mengingat persaingan ketat yang kita pada dalam platform tadi mempertahankan dan memperluas bangsa pasar digital adalah harga mati untuk membuktikan keunggulan kompetitif Telkom di hadapan kompetitor. Yang ketiga adalah indeks kepuasan pelanggan. Dalam dunia kita, customer experience adalah segalanya. Kita memantau indeks ini untuk memastikan bahwa inovasi layanan yang kita berikan benar-benar menjawab kebutuhan dan memberikan solusi bagi masyarakat. Yang keempat adalah efisiensi operasional. Transformasi bukan hanya soal layanan luas, tapi juga perbaikan dalam. KPI ini mengukur seberapa efektif kita mengolah birokrasi dan infrastruktur untuk menghasilkan performa perusahaan yang ramping dan sehat secara finansial. Transformasi sebesar yang dilakukan Telkom tentu tidak terlepas dari hambatan. Oleh karena itu, kita telah memetakan 3 risiko utama beserta langkah mitigasinya untuk memastikan keberlanjutan strategi. Pertama adalah risiko teknologi. Mengingat ketergantungan kita pada sistem digital, potensi kegagalan sistem adalah ancaman yang sangat nyata. Mitigasi yang dilakukan Telkom adalah melalui redundasi, yang artinya kita membangun sistem cadangan yang berlapis. Jika satu jalur sistem mengalami gangguan, jalur lain akan secara otomatis mengambil alih, sehingga layanan kepada pelanggan tetap berjalan tanpa adanya hambatan. Yang kedua adalah risiko SDM, khususnya resistensi terhadap perubahan. Tidak semua elemen dalam organisasi besar seperti Telkom akan langsung nyaman dengan budaya kerja digital yang cepat. Mitigasi yang kita ambil adalah mulai change management yang efektif. Kita bukan hanya melatih mereka secara teknis, tapi juga melakukan pendekatan budaya dan psikologis agar seluruh karyawan merasa menjadi bagian dari visi masa depan Telkom. Yang ketiga adalah risiko regulasi. Di industri telekomunikasi, kepetahuan adalah segalanya. Kita menghadapi dinamika hukum yang terus berubah, seperti aturan perlindungan data pribadi yang ketat. Mitigasi kita adalah memastikan kepatuhan berkelanjutan melalui koordinasi intensif dengan regulator, sehingga setiap langkah inovasi Telkom selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku. Kita telah sampai di penghujung pemaparan setelah membedah secara mulai dari profil perusahaan, analisis lingkungan eksternal pressure dan force, hingga mitigasi risiko yang baru saja saya jelaskan tadi, maka sampailah kita pada satu garis besar kesimpulan. Transformasi digital bagi PT Telkom bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Dunia telekomunikasi yang kita kenal dulu telah berubah total. Namun, sebagaimana yang telah kita diskusikan, Telkom memiliki modal yang sangat kuat dengan strategi yang terukur mulai dari pemanfaatan infrastruktur fiber optik dan strategi yang sangat luas hingga keberanian untuk melakukan diversifikasi ke layanan digital. Telkom telah menunjukkan peta jalan yang jelas. Kesimpulan akhirnya adalah dengan implementasi yang terukur,
dan pengelolaan risiko yang tepat, perusahaan dipastikan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan menjamin keberlanjutan bisnis jangka panjang. Telekom tidak hanya akan bertahan dari gempuran disrupsi, tetapi justru akan menjadi pemimpin yang mendikte arah ekonomi digital di masa depan. Demikian seluruh rangkaian pemaparan mengenai analisis manajemen strategi PT Telkom Indonesia. Kita telah menelusuri bagaimana sebuah perusahaan besar-besar merespon disrupsi teknologi dengan langkah transformasi yang sangat terukur, mulai dari penguatan infrastruktur dasar hingga mitigasi risiko operasionalnya. Saya harap presentasi ini tidak hanya memberikan gambaran tentang apa yang dilakukan Telkom, tapi juga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya adalah strategis dalam menjaga keberlanjutan bisnis di era digital yang sangat dinamis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.